Ada orang guru. Jadi cara menerapkan otak biar cepat belajar nahu, kita harus mengetahui kedudukan kalimat atau status kalimat bahasa kita ini Arab. Apakah dia mubtada ataupun khabar? Oza, bisa nggak kalau dalam bahasa Aceh bisa nggak? Oza memang bisa bahasa Aceh, maksudnya ini Arab versi Daya Aceh, bisa nggak? Oza? Kurang sih Tengku kalau info pakai bahasa Aceh. Coba kalau ini Zaidun Kaimun, ini mubtada ini khabar, i'rabnya gimana kalau udah? Biar Ustaz kasih tahu cara model Aceh. Ini kalau makna di waktu udah masih pesantren kemarin Iya, pesantren. Pesantren Zaidun Kaimun, gimana cara udah makna ini? Ini mubtada khabar gimana? Mubtada. Gimana? Lebih kayak kalau misalnya di pondok tuh kayak Zaidun Fa'il. Terus kalau Qaimun tuh maf'ul kayak gitu aja sih Tengku. Oh, kalau memaknakan gimana? Zaidun Kaimun, cara memaknai ini mubtada, ini bukan fa'il, ini mubtada, ini khabar. Zaidun Kaimun. Gimana cara memaknai maknanya, bukan i'rab? Zaidun Qaimun. Ya, arti Zaidun ini Zaid Kaimun ini yang berdiri. Gimana cara memaknai? Nggak bisa Tengku. Nggak bisa. Arti Zaidun Zaid Kaimun yang berdiri. Qaimun berdiri. Ya, berdiri. Zaidun Zaid. Kalau di pesantren, Oza gimana nih? Biasanya kalau pesantren kalau kayak gini lengkapannya, gimana cara memaknai? Makna yang lengkapnya gimana? Ini mubtada ini khabar. Udah nggak lupa Tengku. Oh, Pesantren. ya. Jadi Iya. kalau di berarti Oza untuk memudahkan Oza ingat nih ya, nanti Oza catat kalau ini yang Ustadz yang Tungku ajarkan ini cuma yang kebetulan lagi diajarkan, nanti Tungku tambahkan lagi. Misalnya kalau bahasa nanti Tungku bilang naat nanti naat. Kalau bahasa Arab naat bahasa kita. Pernah dengar naat Oza? Belum pernah. Belum pernah. Nanti kalau Ustadz bilang naat, kita memakai kode bahasa Indo yang, yang, atau lagi. Ini bisa kita memakai yang, bisa kita pakai lagi. Misalnya saya pergi memakai tas yang baru, nanti lagi warna pink, kan nggak cocok yang semua. Ustadz memakai tas yang baru, yang pink, kan nggak cocok yang itu. Kita memakai kata-kata lagi nanti. Pokoknya yang boleh, lagi boleh, tergantung yang nggak janggal bahasa Indo ya. Pokoknya kalau Ustadz bilang naat, nanti Oza maknanya di kitab gundul atau di kitab tanpa baris, yang itu. Yang, kalau nggak cocok yang, Oza maknai lagi nanti. Itu.
Bisa dipahami, Ola? Bisa Tokoh. Bisa. Misalnya gini. Misalnya aku bilang gini. Rajulun qaimun. Rajulun qaimun. Ini arti rajulun laki-laki, arti qaimun berdiri. Ini kalimat qaimun untuk kalimat rajulun dinaat. Qaimun dinaat kepada rajulun. Jadi di antara celah-celah rajulun qaimun kita kasih kode yang. Nanti kita maknai gini, ini laki-laki arti. Ini laki-laki, ini berdiri. Ini kode untuk kita i'rab bahwa kalimat qaimun ini naat kepada lafaz rajulun, kepada kata-kata rajulun. Jadi kalau Ustaz bilang kalimat ini naat kepada rajulun, berarti kalimat ini ditambah awalan yang. Itu. Kita tambahkan awalan yang. Bisa dipahami kalau naat bahasa Arab istilah nahwu, kita kasih kode bahasa Indo atau bahasa Aceh yang. Kalau janggal yang, kita kasih lagi kode lagi. Misalnya kalau gini nggak cocok, laki-laki lagi berdiri, kan janggal. Yang nggak janggal, yang enaknya laki-laki yang berdiri, bukan laki-laki lagi berdiri, begitu kan ada bahasa Indonesia. Ini pilihan, berarti, boleh kita. Ya, gimana? Berarti kalau misalnya diartikan naatnya, naatnya di sini si qaimunnya ya Tengku? Ya, qaimun ini posisi i'rabnya nanti kalau orang tanya qaimun i'rabnya apa udah? Qaimun naat bilangnya. Gimana cara tahu naat? Nanti cara tahu naat Ustaz kasih tahu nakirah ketemu nakirah naat. Jadi kalau naat gimana cara maknakan? Kita tambahkan di kalimat yang jatuh sebagai naat, kita tambahkan awalan yang gitu. Kata-kata yang i'rabnya sebagai naat kita tambahkan awalan yang gitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Misalnya gini. Kalau bisa Ustaz kasih coba Oza maknai ya. Coba Oza maknai misalnya aduh, idol. Kursiun jadidun. Arti jadidun baru. Arti jadidun baru. Arti kursiun kursi. Kursi bahasa kita juga. Jadidun jatuh sebagai naat. Oda. Kalimat jadidun i'rabnya sebagai naat. Kira-kira gimana cara memaknai yang lengkap? Kursi yang baru. Ya, kursi yang baru ya gitu. Oda. Bisa dipahami Oda? Ada yang nggak nampak cuma bisa kita kalau mengartikannya pakai yang gitu. Yang ini kita tahu karena posisi kalimat di sini naat gitu. Bisa pahami Oda? Bisa. Ya, bisa. Jadi untuk kita mengetahui kalimat ini jatuh sebagai naat ataupun bukan, kita perhatikan gini Oda. Kita perhatikan kalau kalimat tersebut nggak ada alif lam tahu alif lam kan, misalnya kalau ada alif lam al kursi itu pakai alif lam kan ya. Kalau nggak ada alif lam, kalimat di belakang ini kan belakang, ini kalimat belakang, ini kalimat depan. Kalau kalimat di belakang nggak ada alif lam, kalimat di depan nggak ada alif lam, sama dengan kalimat yang nggak ada alif lam bahasa Arab atau bahasa ilmu nakirah bahasanya. Ini juga nggak ada alif lam nih di permulaan. Alif lam selalu di permulaan. Nggak ada di permulaan alif lam.
Kalimat ini nggak ada alif lam di permulaan, berarti kalimat ini kita hukumi, kita vonis nakirah. Kalimat jadidun ini nggak ada alif lam, kita hukumi, kita vonis nakirah. Nakirah, oke. Kira-kira tahu nggak nakirah itu apa? Nakirah itu bahasa mudahnya kata-kata yang nggak ada alif lam di awalnya. Kata-kata yang nggak ada alif lam di awalnya. Bahasa ilmu nahwu nakirah itu. Nakirah. Bisa pahami ya, bisa dipahami? Bisa Tengku. Jadi kaidahnya, ketentuannya, cara memaknai kitab, kalau nakirah ketemu nakirah yang kedua ini, nakirah ketemu nakirah yang kedua kita i'rab na'at, Allah. Nakirah ini kita i'rab na'at itu. Na'at kode, memakai kode yang. Nakirah ketemu nakirah. Nakirah ketemu nakirah. Kayak contoh kursiyun jadidun. Nakirah ketemu nakirah. Kalimat nakirah kedua i'rabnya sebagai na'at. Na'at kita memakai kode yang. Jadi i'rab jadidun nanti sebagai na'at. Na'at. Kita memakai kode yang. Na'at. Nakirah yang pertama bahasa ilmu nahwu man'un. Bahasa ilmu nahwu man'un tidak memakai kode apapun. Man'un tidak memakai kode apapun. Kursi ini kan nakirah pertama, kursi. Jadi jatuh i'rab sebagai man'un. Karena nakirah ketemu nakirah pertama man'un, nakirah kedua na'at. Nakirah pertama man'un tidak memakai kode apapun. Misalnya arti kursi, lafaz ini kursi nggak memakai kode apapun. Yang kita pakai kode cuma nakirah yang kedua, yang jatuh i'rabnya sebagai na'at. Kita memakai kode yang. Bisa dipahami ya? Insyaallah bisa Tengku. Bisa. Ini yang pertama, nakirah ketemu nakirah. I'rab nakirah kedua na'at. I'rab nakirah pertama man'un. Ya. Begitu juga kalau ma'rifah ketemu ma'rifah. Ma'rifah ini kebalikan dari kata nakirah, kebalikan dari kata nakirah. Kalau nakirah kata-kata yang enggak ada alif lam. Kata-kata yang enggak ada alif lam, nakirah. Kalau kata-kata yang ada alif lam, misalnya al-kursiyu, kata-kata yang ada alif lam. Al-jadidu, kalau kata-kata bahasa Arab yang ada alif lam, kata-kata tersebut ulama nahwu menghukumi atau memvonis ma'rifah. Misalnya kita tambah alif lam di sini. Al-kursiyu, al-jadidu. Jadi al-kursiyu kita bilang, kita hukumi ma'rifah itu. Ma'rifah. Al-jadidu juga ma'rifah. Jadi ma'rifah ketemu ma'rifah kedua juga i'rabnya na'at. Ma'rifah kedua ini al-jadidu ini i'rabnya na'at juga. Memakai kode yang juga. Kalau na'at pokoknya yang, memakai kode yang. Ma'rifah yang pertama man'ut juga. Enggak kita pakai kode apapun. Jadi dua kaidah ini, dua ketentuan ini, nakirah ketemu nakirah yang kedua na'at, nakirah pertama man'un. Ma'rifah ketemu ma'rifah yang kedua juga na'at, ma'rifah pertama juga man'un. Jadi dua kaidah ini kita menerapkan dalam kategori na'at man'un. Bisa dipahami ya, tak? Bisa Tengku. Bisa. Nanti Oda kalau sempat coba Oda beli kitab Ajurumiyah. Biasa kalau dulu waktu Ustadz masih di Daya 2000 per piece. Mungkin sekarang berapa? Udah download di ini sih Tengku, udah download dari Play Store. Oh udah. Oh kalau ada nggak apa. Kalau beli dulu Ustadz beli kalau nggak salah 2000 lah. Sekarang berapa harga? Nggak tahu, nggak. 10.000 udah.
nakirah ketemu nakirah. Ini A, ini A, ini B. Ma'rifah ketemu ma'rifah. Nakirah yang pertama nakirah nyerapnya. Naat. Ma'rifah ini naat juga. Ma'rifah yang pertama man'ut nyerapnya. Man'ut. Man'ut juga. Ini man'ut juga nyerap. Jadi di kitab Ajrumiyah kita menerapkan di kitab kecil, nanti baru kitab yang sederhana, nanti kitab yang tinggi gitu. Kalau kita sudah bisa menerapkan di kitab yang kecil, nanti baru lanjut kitab sederhana, baru kitab tinggi gitu. Ada ungkapan dalam kitab Ajrumiyah di awal permulaan ada kata-kata al-lafdu gini. Al-lafdu. Al-murakkabu gitu. Nya ulangan tuh putri-putri lain beuh. Al-lafdu al-murakkabu. Al-mufidu gitu. Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu. Coba Ustaz tanyakan sama Ustaz, al-lafdu ma'rifah atau nakirah? Kita harus mengetahui dulu kalimat tersebut ma'rifah atau nakirah. Baru mudah kita mengi'rab apakah dia na'at ataupun man'ut. Al-lafdu ma'rifah atau nakirah Ustaz? Ma'rifah. Ma'rifah. Bagaimana Ustaz tahu ini ma'rifah? Karena ada alif lamnya. Ada alif lam. Al-murakkabu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah juga karena ada alif lamnya juga. Ada alif lamnya juga. Pertanyaannya Ustaz, kalau ada seorang menanyakan sama Ustaz, al-murakkabu i'rabnya kira-kira apa Ustaz? Al-murakkabu. Itu al-murakkab. Ya, kalau ma'rifah ketemu ma'rifah, ma'rifah ketemu ma'rifah. Ma'rifah kedua kira-kira ya gitu. Na'tun tentu. Na'tun. Na'tun, na'at. Kita pakai kode apa Ustaz? Kalau na'at. Al-lafdu al-murakkabu, murakkabah berarti. Bukan harkat. Ini harkat sesuaikan dengan ini aja. Kalau ini dhammah. Oh, iya tunggu al-lafdu al-murakkabu. Ya, itu sesuaikan aja. Kalau na'at ikut man'un gitu. Kode memakai, kalau na'at memakai kode yang, jangan lupa ya. Kalau nanti janggal yang pakai kode lagi. Kira-kira di celah-celah ini kita memakai kode apa di al-murakkabu nih. Ini i'rabnya untuk apa al-murakkabu? Man'ut. Na'at Al-murakkabu. Na'at memakai kode yang. Nah itu. Yang. Al-lafdu i'rabnya untuk apa? Al-lafdu man'ut. Man'ut ada kode enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini arti lafaz juga. Lafaz juga. Bahasa Indonya. Arti murakkab juga. Murakkab juga artinya. Nanti ada istilah. Kalau bahasa Indonesia juga murakkab. Atau gabungan bahasa lain. Kira-kira gimana cara kita mengartikan al-lafdul murakkabu? Lafaz yang murakkab. Ya gitu. Lafaz yang murakkab. Lafaz yang murakkab. Ini juga al-murakkabu al-mufidu. Al-mufidu. Al-murakkabu ini ma'rifah atau nakirah Ma'rifah. Al-murakkabu ma'rifah karena ada alif lam. Al-mufidu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena ada alif lam. Pertanyaannya al-mufidu ini, al-mufidu, kata-kata al-mufidu i'rabnya sebagai na'at ataukah man'ut? Al-mufidu ma'rifah ketemu ma'rifah. Ini ma'rifah ketemu ma'rifah. Ma'rifah ini Na'at. Kalau na'at kita pakai kode Na'at yang.
Aduh. Yang. Pakai kode yang. Tidak ada yang mengisi spidol. Orang ini lagi ada musibah. Yang. Arti murakab, arti al-mufidu yang memberi arti mufidu berfaedah. Arti mufidu berfaedah. Arti murakab. Kalau kita artikan lengkap gimana? Al-murakabul mufidu. Arti al-murakabu murakab, arti mufidu berfaedah. Kalau kita artikan gimana? Lafaz yang murakab lagi faedah. Oh iya, kita memakai lagi karena kalau ya kalau janggal yang kita memakai kata-kata lagi kan gini kan kalau kita katakan lafaz yang murakab yang berfaedah kan janggal gitu, lebih enaknya kita katakan di kode yang lagi kita memakai lagi lebih enak lagi kalau ada yang itu kan bisa dipahami ya? Bisa. Coba artikan dari al-lafdu sampai hingga al-mufidu. Lafaz kedengaran ada? Oh, masuk lafaz yang murakab lagi berfaedah. Ya, lagi berfaedah. Pokoknya harus ingat nakirah ketemu nakirah. Bagaimana kita mengetahui kalimat itu nakirah kalau nggak ada alif lam? Bagaimana kita mengetahui kalimat itu ma'rifah kalau ada alif lam? Itu yang bahasa mudah. Nanti ada uraian yang lebih mendalam atau lebih detail. Pokoknya yang nggak ada alif lam nakirah. Kalau ada alif lam ma'rifah. Kaidah atau ketentuan nakirah ketemu nakirah kedua na'at memakai kode yang. Nakirah pertama man'ut tidak memakai kode apapun. Ma'rifah ketemu ma'rifah kedua na'at memakai kode yang. Kalau janggal yang, kalau terjadi kejanggalan waktu kita tambahkan kode yang, kita tambahkan kode lagi, boleh juga. Pokoknya na'at bisa memakai kode yang, bisa memakai kode lagi. Ma'rifah yang pertama man'ut tidak memakai kode apapun. Kira-kira udah bisa dipahami jelas atau secara gamblang ada pemudah gitu. Bisa udah? Bisa tunggu. Bisa. Oda tahu nggak? Ini salah satu yang Ustaz ajarkan, isim ma'rifah. Isim ma'rifah sebenarnya ada 6. Ini salah satunya kita untuk mengetahui kalimat tersebut atau kata-kata tersebut ma'rifah kalau ada alif lam. Itu sebenarnya kata-kata ma'rifah ataupun isim ma'rifah ada 6. Kalau salah satu dari kategori 6 tersebut ada di suatu kalimat, maka kalimat tersebut kita hukumi ma'rifah. Bukan sekedar kalau ada alif lam kita katakan ma'rifah. Nanti ada juga yang enggak ada alif lam juga bisa kita katakan ma'rifah. Kalau memang termasuk dalam salah satu kategori isim ma'rifah. Isim ma'rifah ada 6, 1, 2, 3 hingga 6. Jadi 6 ke-6-6-nya otak nanti harus kuasai gitu. Biar mudah untuk menerapkan i'rab atau sambil meng'irab memaknai kitab itu. Tahu 6 ke-6-6-nya isim ma'rifah tahu enggak? Otak? Belum tahu sih tunggu. Isim ma'rifah. Yang untuk hari ini Oda kira-kira ada luang waktu nggak Oda untuk nanti kalau ada luang waktu kan Oda coba kan isim ma'rifah, kata-kata ma'rifah kan ada 6. Ustaz cuma baru ajarkan 1. Mungkin putri-putri yang lain udah tahu, udah belajar sama admin putri. Nanti Oda kalau ada waktu misalnya jam berapa lah ada waktu Oda, nanti Oda bisa WA admin putri yang Ustaz kirim kontak WA untuk Oda. Coba gini Oda tanyakan sama admin putri, bisa nggak
eh, ada apalah yang enaknya Oza panggil kakak atau apa. Itu kan orang orang senior kan, orang dulu kan yang belajar sama Ustaz. Suruh nanti untuk kirim sama Oza ke enam-enamnya isim marifah itu. Karena selain isim marifah semuanya isim nakirah Oza. Kalau bukan salah satu dari 6, maka semuanya isim nakirah Oza. Bisa dipahami Oza? Bisa Tunggu. Bisa. Nggak apa-apa, WA aja nanti Oza, WA aja. Demin, udah Ustaz kirimkan kontak lu, mau Oza? Udah Tunggu. Ada nggak? Ada. Ada. Ada, coba WA nanti, nggak apa. Orang ini dengan ikhlas dan sepenuh hati untuk mengajarkan. Karena sebagaimana Ustadz mengajarkan orang ini dulu dengan ikhlas dan sepenuh hati, pasti orang ini mengajarkan Oza dengan ikhlas dan sepenuh hati. Itu nggak apa-apa. Yang penting Oza tanyakan tentang majelis dan kasus, tentang yang Ustadz ajarkan. Jangan tanyakan yang lain. Kalau yang lain misalnya apalah, nanti mungkin orang ini nggak langsung merespon gitu. Bisa Tunggu. Nah, pokoknya Oza usahakan dalam 2 hari 3 hari ke depan, sebelum hari Kamis depan lah. Pokoknya kalau bisa cepat ya, lebih cepat lebih baik lah. 2 hari 3 hari atau 4 hari ke depan Oza sudah terhafal dengan mudah Nurul Yakin. Aku Nurul Yakin. Udah tolong. Aku Marwiyah. Ya, Tunggu. Item Marifah Kandri. Ban nambah. Kak, Tunggu. Ban nambah. Oza bisa tahu bahasa Aceh. Tahu nggak apa yang dikatakan Marwiyah? Tahu Tunggu. Insyaallah gitu Apa yang bahasa dikatakan? Aceh. Hah? Yang dikatakan Marwiyah apa tadi Oza? Coba kalau bahasa Oza. Coba. Kabarnya bilang udah tahu ismun ma'rifat yang ke-6-nya. Oh ya. Marwiyah, nambah isim marifah. Yang pun udah Marwiyah. Isim damir. Isim damir. Oza. Ya Tunggu. Pernah dengar isim damir? Sejauh ini belum pernah Tunggu. Oh, belum pernah. Isim damir nanti ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Pernah dengar Oza? Pernah. Itu semua dikatakan isim damir. Jadi kalau berjumpa isim damir, Oza langsung katakan misalnya huwa. Huwa kan isim damir gitu. Ya, nanti kalau Ustaz tanyakan sama Oza, huwa ini isim ma'rifah atau isim nakirah? Jawaban Oza gimana? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah, ya, karena isim ma'rifah ada 6. Yang pertama atau salah satunya enggak apa-apa kalau enggak berurutan, nomor 1 dikatakan nomor 3 enggak apa-apa, yang penting ke-6-nya ada isim damir. Isim damir bukan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunan aja Oza hingga akhir. Ada iyahu, iyahuma, iyaha itu. Nanti untuk lebih jelas nanti Oza WA demi Putri, nanti dikirim data sama Oza lihat bentuk-bentuk isim damir yang lengkap. Nanti kalau ada salah satu, kalau misalnya ketemu salah satu di kitab Ustadz tanyakan, Oza langsung bisa menjawab. Misalnya Ustadz tanyakan iyahu itu termasuk isim damir. Nanti kalau Ustadz tanyakan iyahu ma'rifah atau nakirah, Oza gitu. Oza jawabnya gimana? Ma'rifah Tunggu.
Ya gitu. Pokoknya enak. Adapun mudah untuk kita mengetahui isim ma'rifah karena ulama sudah mengkhususkan. Jadi yang selain isim ma'rifah langsung kita katakan, langsung kita hukumi nakirah. Karena cuma dua, kalau bukan ma'rifah nakirah gitu. Ma'rifah 6. Kalau di luar yang 6 ini nakirah semua gitu. Nakirah banyak ribuan. Jadi nggak usah kita ingat, yang kita ingat ada yang kita hafalkan yang isim ma'rifah yang ke-6 tadi. Yang kedua Marwiyah, yang kedua isim alam. isim alam. Isim alam itu ada bahasa kita nama. Nama apapun yang namanya nama, baik nama benda, nama hewan, nama orang, itu dikatakan isim ma'rifah dalam ilmu nahwu. Boleh. Batuk. Misalnya gini, kayak Zik tadi, ada. Belum ada. Misalnya kayak Zik tadi ada, Zaidun gitu. Ini nama seseorang. Kalau Ustaz tanyakan Zaidun ini ma'rifah atau nakirah, Ustaz kira-kira menjawab apa? Ma'rifah dong. Ma'rifahnya kenapa, Pak? Karena ismun alam orang. oh ya, karena ismun alam gitu. Kalau Ustaz tanyakan kayak tadi misalnya hum. Ini ma'rifah atau nakirah, Ustaz? Ma'rifah dong. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena dia ismun damir. ya, gitu. Yang ketiga Marwiyah. Ya, yang pertama isim damir, ismun damir atau isim damir. Yang kedua isim alam, penamaan atau nama. Yang ketiga Marwiyah, yang kedua Isim isyarah. isim isyarah. Isim isyarah juga ada nanti kategori isim isyarah. Misalnya haza, hazihi, zalika, tilka dan lain-lainnya. Haza, hazihi, zalika, tilka, ulaika dan lain-lainnya. Nanti yang lengkapnya nanti Admin Putri tolong bilang sama Admin Putri suruh kirim sama Oza gitu. Biar Oza tahu. Misalnya kalau tanyakan gini. Zalika misalnya. Zalika. Ma'rifah atau nakirah zalika? Kalimat zalika, Oza. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah, Oza? Karena dia isim isyarah. Isim isyarah. Itu. Kalau haza nanti Haza isim apa? Isim alam. Haza Haza isyarah tunggu. Ma'rifah juga. Iya, Ma'rifah. Yang keempat Marwiyah. Yang keempat, yang keempat Isim mausul. Isim mausul nanti isim mausul yang keempat. Yang keempat yang termasuk isim ma'rifah. Isim mausul ada allati, ada allati, alladzina, allati, alladzina dan lain-lainnya. Misalnya kalau Ustaz tanyakan alladzi, ma'rifah atau nakirah, Ustaz? Ma'rifah tunggu. Ma'rifah. Isim mausul. Ya, karena isim mausul gitu. Yang kelima Marwiyah. Isim yang na alif lam. Yang kelima itu yang barusan Ustaz ajarkan. Isim yang ada alif lam, kata-kata yang ada alif lam di permulaan. Makanya kalau ada kata-kata ada alif lam di permulaan, maka kata-kata tersebut langsung kita katakan ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa? Karena ada alif lam gitu. Bisa dipahami ya, tak? Alif lam. Yang keenam, Marwiyah. Yang keenam isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifah yang tadi disebutkan, Ustaz. Misalnya gini,
Ini kan kalimat ada alif lam. Spidol enggak nampak. Kayak al-lafdu tadi misalnya. Al-lafdu. Ini kan isim ma'rifah karena ada alif lam ada. Ya. Tunggu. Al-lafdu kan ada alif lam gitu. Isim ma'rifah. Iya, tunggu. Misalnya ada kalimat di belakang, misalnya kitabu. Kitabu. Ini kan nggak ada alif lam kitabu nih. Cuma karena kitabu ini bersandar kepada al-lafdi atau al-lafdu, maka kitabu ini otomatis ma'rifah juga. Karena yang keenam, isim ma'rifah yang keenam, isim nakirah. Maksud isim nakirah, isim yang tidak ada alif lam. Isim yang tidak ada alif lam yang bersandar kepada isim atau kata-kata yang ada alif lam, maka dia juga ma'rifah. Bisa dipahami atau? Kalau bersandar kepada ma'rifah, maka langsung ma'rifah. Walaupun bukan bersandar kepada kalimat yang ada alif lam, misalnya bersandar kepada zalika, kitabu zalika misalnya. Pokoknya kalau kalimat tersebut bersandar kepada isim ma'rifah, salah satu isim ma'rifah, maka kalimat tersebut dihukumi ma'rifah juga. Bisa dipahami atau? Bisa, tunggu. Jadi keenam-enamnya yang perlu ada untuk lengkapi isim damir apa-apa aja, karena banyak isim alam. Kalau isim alam nggak perlu, karena isim alam yang nggak ada padokan, karena nama itu banyak. Pokoknya asal nama, nanti isim ma'rifah. Jadi isim isyarah ulama memberi padokan, memberi pengkhususan. Jadi isim isyarah apa-apa aja, bukan dalika hadza, cuma masih banyak. Nanti Allah harus tahu yang lengkap, isim damir yang lengkap, isim isyarah yang lengkap, isim mausul yang lengkap, itu aja. Baik, tunggu. Bisa dipahami atau? Ya. Kalau Allah udah menguasai keenam-enamnya, berarti selain dari salah satu yang 6 tadi, semuanya langsung Allah katakan tanpa harus memikirkan sedikit pun, sejenak pun, langsung Allah katakan. Kalau bukan salah satu dari 6 tadi, langsung Allah katakan, langsung Allah menjawab. Kalau Ustaz tanyakan, langsung Allah menjawab nakirah gitu. Selain isim ma'rifah, semuanya nakirah. Ya. Biar kita mudah menerapkan ilmu nahwu di kitab, kita harus tahu dulu ma'rifah nakirah. Itu pondasi. Kalau kita membuat rumah, itu pondasi utama. Alhamdulillah kalau udah mengerti dan yang lain. Alfi husna mumpung. Nanti ya Ademi Putri. Baik sungkan ke Ademi Putri. Karena Ademi Putri dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan akan mengajarkan. Karena Ustaz sudah musyawarah, sudah berkomitmen sama Admin Putri. Admin Putri ada tiga orang. Semuanya siap untuk membantu Ustaz dalam mengajarkan majelis takasus. Gitu. Makanya semua putri boleh yang kurang dipahami ataupun gimana lah, bisa tanyakan langsung sama admin Putri. Insyaallah dalam 24 jam pasti akan direspon. Dan apabila kurang jelas langsung tanyakan, nggak apa-apa, nanti admin langsung merespon juga kembali. Nanti kalau ada kitab Jurumiyah, coba terapkan, PR untuk coba terapkan nanti. Ada berapa kalimat ma'rifah dan ada berapa kalimat nakirah dalam bab mahfudatil asma. Dalam bab mahfudatil asma di penghabisan kitab Ajurumiyah. Ada kan PDF kitab Ajurumiyah itu? Ada?
Ada? Babul mahfudatil asma. Oh enggak ada alif lam nih. Kalau ada alif lam dia salah baca. Babu mahfudatil asma. Enggak ada alif lam kan? Oda kedengaran Oda? Iya, kedengaran Tunggu. Nah, nanti coba lihat di kitab babu mahfudatil asma di penghabisan kita ajrumiyah. Nanti dalam bab mahfudatil asma banyak kata-kata, lebih kurang ada berapa kata? 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hingga seterusnya, banyaklah kata-kata. Nanti Oda cuma melihat kata-kata yang makrifah totalnya berapa, yang nakirah totalnya berapa. Nanti kalau Ustadz tanyakan misalnya lafaz al-asma dan ada lain-lainnya nanti di bawah, ini makrifah atau nakirah, Oda langsung bisa menjawab makrifah gitu. Makrifahnya kenapa? Ada alif lam. Misalnya ada kalimat lain yang makrifah juga, makrifahnya kenapa? Oda langsung bisa menjawab. Gitu. Terapkan di satu bab dulu, nanti baru di seluruh kitab. Bisa dipahami ya? Bisa Tunggu. Insya Allah Oda kerjakan PR pekerjaan rumah kan, mencuci, menyapu gitu. Dia bukan mencuci, menyapu nih, menerapkan nakirah ma'rifah di bab mahfudatil asma di penghujung atau di penghabisan kita ajrumiyah. Baik Tunggu. Selama 3 hari atau 4 hari ke depan lah sebelum belajar Kamis, sebelum hari Kamis depan. Ada pertanyaan enggak? Ustaz rasa udah cukup nih. Enggak Tunggu. Aman. Insyaallah. Enggak ada. Marwiyah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hana Tunggu. Alfi Yusna? Hana Tunggu. Good. Tadi ana medang, lo nakiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.